ketahui rekan Talkshow pada hari ini adalah kerjasama kami Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tutupan FM dan bersama Diskominfo Kabupaten Tanah Laut ya. Oke, rekan kita langsung saja menyapa Bapak yang sudah berhadir di hari ini. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau ini rekan adalah Bapak Suryono. Nah, jadi beliau ini adalah owner Rujak Jamkris ya dan Pencok Bang Surya. Nah, seperti itu ya. Yang nantinya kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, mungkin kita langsung aja ya Pak ya. Bisa diceritain dulu nih di awal-awal gitu kan ya. Kenapa Pian memilih bergelut di bidang rujak Jamkris ini dan juga pencok gitu kan ya, dan juga rekan dengar bisa melihat semua nih di sini sudah yang ada di rujak-rujak lah biasanya gitu kan ya, dan juga di sini sudah ada racikan-racikan Bapak Suryono sendiri gitu. Silakan Pak, ceritanya nih gimana nih? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Awalnya sih terinspirasi karena saya ini kan melihat di banyak potensi di Kabupaten Tanah Laut. Oke. Terutama saya lihat itu kan banyak buah jamu kristal. Terutama saya lihat itu ada pedagang hanya menjual sebatas jual kilo. Yeah. Nah, di situ. Dan saya terinspirasi gimana caranya ini lebih bisa menguntungkan ya Pak ya? Menguntungkan dan lebih enak lagi. Iya. Akhirnya saya kepengen bikin rujak jamu kristal yang mana waktu itu di tahun 2021 bulan Februari. Nah, itu kebetulan untuk di Kalimantan belum ada. Nah, jadi saya bikin ramuan atau racikan-racikan bumbu. Ya kebetulan itu meraciknya juga enggak instan sih. Harus belajar juga ya. Jadi berapa kali gagal sih. Gitu. Jadi karena apa? Karena kita berdagang ini kan tujuannya untuk supaya konsumen kita puas. Nah, jadi di samping itu untuk jangka panjangnya itu pertama. Yang kedua yaitu saya menilai untuk sejenis rujak buah ini bisa untuk jangka panjang karena peminatnya ini kaum hawa. Betul Pak. Jadi kaum ibu-ibu ini baik mulai dari anak-anak sampai dewasa itu kayaknya nggak ada bosan-bosannya. Iya, apalagi pas ngumpul-ngumpul gitu pas ya Pak ya. Ngumpul-ngumpul itu. Nah, saya lihat itu, saya perhatikan tuh. Sepertinya ini nggak ada matinya gitu. Nggak ada matinya. selagi racikannya ini mantap ya Pak. Tetap dijaga kualitasnya. Nah, betul tuh Pak. Iya. Jadi alhamdulillah setelah saya launching di bulan Februari 2021 itu alhamdulillah bisa langsung diterima oleh konsumen. Baik oleh konsumen ya kan ya. Oke, jadi nama si bapaknya ini rekan dengar tadi kan rujak Jamkris dan pencok ya. Jamkris ini apa gitu ya? Tadi bingung ya. Ternyata jambu kristal gitu kan ya. Bang Surya. Nah, ini kan Bang Suryanya ini apakah nama Bapak sendiri? Ini kan Bapak Suryono nih. Suryanya di mananya nih? Iya. Ini gini, kalau nama aslinya Suryono sih. Nah, cuma itu kan kalau bahasa Jawa, saya kan asli orang Jawa. Suryono itu kan Suryo itu kan matahari. No itu ada. Nah, gitu jadi ada matahari. Nah, untuk di Kalimantan untuk nama Suryo itu kurang familiar ya Pak ya? Kurang familiar. Nah, jadi saya cobalah itu dengan karena saya juga sering waktu saya ini bergabung dengan teman-teman itu karena saya mungkin agak umurnya agak lebih jadi saya dipanggil Bang. Jadi ya saya putuskan
dengan nama Bang Surya Bang yang Surya. lebih familiar gitu ya. Di Kalimantan Di ini ya. Kalimantan ya. Iya, karena Bang Suryo ini kurang ya Pak ya. Nah, nanti khawatir saya ini kan untuk kalangan Jawa aja, padahal Iya. ini kan peminatnya kan semua kalangan. Semua kalangan. Iya. Iya betul Pak. Karena semua ini enak gitu kepala lagi pas ngumpul ya. Iya. Iya. Ini dibuat bikin untuk waktu santai juga Bisa ya. bisa, untuk waktu resmi bisa. Karena saya juga sering itu untuk daerah perkantoran-perkantoran. Oh itu kan gitu. Melayani juga di situ sampai situ ya Pak ya. melayani di situ. Oke. Jadi Bapak ini kesehariannya nih Pak, ini kan apakah memang berkeliling gitu ya atau sekedar menerima pesanan dari masyarakat gitu? Saya ini menetap sebenarnya. Menetap. Oke. Itu di mana tempatnya Pak? Ya kalau untuk kemarin itu di seberangnya Algoritma Resto. Oh, Algoritma Resto. Ya, ya. Sebelahnya Laundry Najma itu. Iya, yang di pinggir jalan itu ya. Nggih, nah itu cuma karena kemarin ini sempat stagnan ya. Ya. Karena ini apa? Bahan bakunya nih baik produk lokal maupun produk dari luar Kalimantan, khususnya di Jawa itu kan mengalami stagnan. Jadi kami sempat stagnan juga. Ya. Karena memang baru-baru aja gitu ya Pak ya. Cuma yang untuk yang tahun-tahun kemarin itu nggak ada stagnan. Ini ya. kan mungkin karena pengaruh iklim nih. Nah ini cuacanya. Cuaca ekstrim nih. Iya, berdampak ke anunya ya Pak. Sangat berdampak karena ini memerlukan kadar air yang tinggi. Iya, betul. Ini apalagi kemarau ini kan sangat lagi Pak ya. Oke, jadi terkait dengan itu semua pasti ada antisipasinya nih dari Bapak. Nah, itu gitu gimana Pak untuk menanggapinya Pak? Antisipasi. Supaya ya ini nih ada aja terus gitu ada ya. aja gitu. Ya kemarin saya juga memang sudah ada membina beberapa petani. Wah, mantap nih. Karena saya sendiri nih, maaf, saya nggak punya lahan, jadi saya ada membina beberapa petani itu saya cari untuk menanam, nanti saya yang beli. Gitu nggih. Nah, tapi faktanya dengan cuaca ekstrim saat ini juga nggak bisa juga untuk memenuhi. Kering ya Pak ya? Kering. Itunya di pembuahannya gitu biasanya ya Pak ya? Iya, itu karena anginnya juga sangat jadi gugur kan. Gugur ya. Jadi kurang jadi buahnya gitu kan ya. Oh, gitu. Oke, gitu ya rekan dengar. Nah, kenapa jadi cuaca ini menjadi sebuah kendala juga sih sebenarnya gitu ya Pak ya dalam proses menjadi buah si jambu kristalnya ini gitu kan ya. Karena memang juga Bapak perlu ya kan jambu kristal ini karena memang ini menjadi sebuah pekerjaan juga gitu kan ya dan juga menjadi sebuah pendapatan gitu kan ya. Oke. Nah, ini Pak dari bahan yang digunakan nih, boleh diperkenalkan dulu apa aja nih yang dipakai oleh Bapak Surya Bang Surya. Iya Bang Surya. Dalam kesehariannya berjualan rujak apa yang juga yang lainnya jambu kristal tadi. Untuk bahan-bahannya kami memang selalu simpel-simpel aja. Iya. Tapi enak di lidah. Enak di lidah ya. Iya, ini belum rasain nih kan nanti ya setelah ini dikit ya. Jadi cukup dengan gula merah. Gula merah ya Pak ya? Oke, gula merah, terus gula putih dan garam. Garam ya. Untuk cabenya juga ada. Oke. Itu aja. Itu untuk racikan bapaknya ya rekan dengar ya. Ya. Ini kan ada ada 3 juga nih yang bisa kalian lihat di live Facebook kami ya di live ya. Ini kan ada yang pedas-pedasnya tapi yang diracikannya bapak itu ada gula merah gitu ya Pak ya. Gula merah, gula putih, garam, cabe ya. Dan cabai tersendiri ya. Tergantung selera masing-masing ya. Selera, Oke, jadi kalian bisa pilih berapa gitu ya rekan dengar atau nggak mau pakai cabai ya silakan gitu ya. By request aja sama Bapak Suryono ini ya. Iya, oke. Ini dalam berdagang ini nih Pak, dibantu dengan siapa aja nih Bapak nih Pak? Awalnya sih saya sendiri, cuma waktu itu kan karena COVID, nah anak-anak juga sekolah lewat online ya. Jadi
alhamdulillah saya dibantu anak saya yang di SMK. Itu. Ya pantesan saya pernah ada beli gitu Pak, yang di Ya. muka algoritma itu kan dulunya. Ini kan Iya. yang jualan yang di anu itu kan, Nggih, nggih. apa dibuka-buka itulah, Nggih. ya, dicacah-cacah gitu loh. Nggih. Dan ternyata kok anak kecil, anak-anak seusia sekolah gitu Remaja, kan, nggih. remaja gitu Nggih. kan ya. Nah itu ternyata. Oh, kalau di situ saya pernah beli Pak. Iya, Jadi di situ memang by request juga rekeningnya ya, kemarin nggih. belinya. Nah, oh, ternyata dibantu oleh anak ya Pak Anak, ya. nggih. Nah, itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak mulai beroperasi nih penjualannya nih? Beroperasi itu mulai jam 9 sampai jam 6. Jam 9 sampai jam 6 sore ya. Ya. Oke, ya. Walaupun faktanya di lapangan itu kadang-kadang sampai mau maghrib baru bisa tutup. Mau maghrib Ya. ya. Apa menuntungkan ya gitu Ya, kan? karena masih ada pembeli. Oh, masih ada Cuma pembeli. pada dasarnya kami itu jam 9 sampai jam 6. Jam 9 sampai jam 6 ya. Oh, Cuma jam-jam kita apa? Waktu-waktu sembahyang kita istirahat. Iya penting itu Pak. Iya, kalau boleh tahu Pak, dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak buah sih gitu kan yang diperlukan untuk berjualan rujak, yang jambu kristal ini atau yang lainnya gitu? Ya, kalau untuk kesehariannya kita mulai dari awal kan? Iya mungkin dari awal sampai dengan sekarang boleh ceritain ya. Iya. Kalau dari awal sih kita nih kan karena mulai namanya merintis ya. Iya. Nah, kita juga mulai dari nol. Mm-mm. Kita sehari itu dulu tuh habis 3 kilo aja. 3 kilo ya. Enggak, 3 kilo. Nah, setelah bertambah berjalannya Waktu ya. Nah, itu kemarin sempat sampai satu hari 120 kilo. 120 kilo. Enggak. Wah, lumayan ya. Itu untuk berapa hari? Satu hari. hari. Satu hari. Waktu itu. Waktu itu ya. Waktu belum ada yang lain ikut jualan. Iya. Gitu. Sekarang nih banyak nih. Sekarang sudah banyak. Nah, walaupun cuma kita kan mengutamakan pertama dari segi kebersihan, Ya, betul Pak. yang kedua nih kualitas rasa, Mm-mm. dan yang ketiga kita juga dari servisnya. Servisnya ada juga ya Pak ya? Ada. Wah, bukan hanya kendaraan yang ada servisnya, ternyata di perujakan pun ya juga gitu ya. Kita kan perlu ramah tamah. Wah, betul itu Pak ya. Soalnya kuncinya itu kan Iya. kalau kita ramah tamah itu apalagi ditambah dengan kualitas yang bagus ya Pak ya. Kualitas yang bagus dari produk kita, alhamdulillah bisa diterima sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Oke, Pak, apa sih kiat-kiatnya Pak bisa bertahan sampai dengan sekarang gitu kan? Apa sih strategi Bapak gitu? Apalagi kan sekarang ini ya kita tahu lah di Plehari kan banyak banget nih Pak. Di daerah Angsau aja kita sudah berapa orang yang menemui hal yang semacam ini. Gitu. Ya, saya cuma satu aja, yaitu menjaga kualitas dari rasa rujaknya ini ya. Dan itu pun saya juga tidak pakai bahan pengawet. Oh gitu ya. Nah, itu. Karena apa? Dari pelanggan-pelanggan kita nih kan dari beberapa kalangan, baik dari dinas kesehatan, kejaksaan, semuanya itu kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya tersebut, jadi banyak pelanggan itu bilangnya, nah seperti ini, seperti punya sampean, ini selalu dikaca bersih, nah terhindar dari debu. Betul. Yang kedua ini kelebihannya sampean katanya nih kan ini selalu fresh. Ya betul Pak. Dingin. Nah kayak buka di kulkas. Ya kayak itu. Nah, terus yang jelas ini yang nggak bisa dicari, yang nggak bisa ditemui di lain katanya. Saya punya langganan itu dari Samarinda itu. Nah dari Samarinda itu beliau ini tugasnya mengontrol
apa ya itu di tambang. Nah, jadi untuk seluruh Kalimantan. Nah, beliau ini pertama kali saya buka beliau tugasnya di Kintab. Nah, buka ini juga gitu? Bukan. Merasai kita aja. mencoba nih. Mencoba. Nah, mencoba setelah beberapa lama, kan ada rollingan itu. Iya. Nah, di rolling. Nah, pas rolling ke sini lagi mencari saya, alhamdulillah masih ketemu sampean katanya. Nah, di situ bumbunya nggak berubah rasa. Nah, terus saya pernah mencoba mencari katanya di Kaltim, di Kalbar, di Pontianak, banyak orang jual itu. Tapi untuk yang bumbunya ini yang nggak ada gitu ya Pak ya? Nggak ada yang seperti ini katanya gitu. Nah, saya sih mendengar dari info-info dari pelanggan aja sih. Iya. Testimoninya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Dengan menjaga kualitas dan kebersihan dan juga si bumbu-bumbunya ini, wah itu. Jadi saya ini cuma menceknya dari pelanggan itu. Pertama, kalau seorang pelanggan itu kalau sudah mencobai, kok ada repeat ordernya nih, berarti bisa diterima dengan baik. Iya. Nah, seperti itu ya pendengar. Jadi diambil dari penilaian dari pelanggan lah gitu kan ya. Nah, jadi Bapak ini terbuka ya, baik itu penilaian yang sifatnya baik gitu Pak ya, dan juga sifatnya yang memang memperbaiki gitu ya Pak ya. Nah, jadi selama ini alhamdulillahnya pelanggan yang tentunya sudah merasakan di tempatnya Bapak ini semacam rujak dan juga yang lain-lainnya gitu kan ya, itu sudah ada penilaian tersendiri rekeningnya, dan juga ibaratnya tuh hendak berbulik lagi lah menukar yang pun dini gitu ya gitu kan. Dan sampai saat ini kan tadi sudah ada ceritain dari Bapak Suryo bahwa cerita dari orang yang mungkin jadi pengawas ya Pak ya di tambang gitu kan, yang dia rolling dan bisa menemukan Bapak Suryo ini kembali untuk merasakan si bumbu ruzaknya ini ya Pak ya. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Oke, ini Pak boleh kita nih ibaratnya boleh nggak sih beli juga gitu si bumbu rujaknya ini gitu kan? Apalagi kalau kita habis nih belinya sekap kan biasanya sekap gitu. Nah, kalau kita mau beli bumbunya boleh juga nggak sih? Untuk saat ini mulai awal sampai sekarang pun saya juga menjual ya. Jadi sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, itu menjualnya kayak ginian atau gimana kalau Pak? Yang bekemas ini setelah saya mengajukan ke dinas terkait ya, dinas terkait, terutama dinas Kerin kan. Ya pasti itu Pak. Saya kan ada waktu itu dari organisasi itu kan, saya masih ingat pesan dari Bapak Bupati. Jadi kalau punya produk itu dipatenkan. Ya betul Pak. Gitu. Nah, hak paten itu betul Pak. Jadi supaya nggak diambil orang nantinya. Masalah dulu pernah ada salah seorang dari kecamatan lain itu mau dengan nama yang sama gitu. Cuma kemarin tuh saya bilang kan boleh aja sampean dengan cara dengan nama sama, cuma sampean harus terdaftar dulu. Saya terdaftar karena saya ini resmi sudah terdaftar. Nah, iya. Akhirnya beliau ganti nama. Iya. Nah, itulah kenapa pentingnya Pak ya mempatenkan nama kita ini ya Pak ya. Nah, apalagi kita kan yang pertama menjadi sebuah yang berjualan ini gitu kan ya. Leadernya lah gitu kan ya di Tanah Lot sendiri gitu kan ya, dan alhamdulillahnya sudah dipatenkan langsung nih ya. Jadi bapaknya ini melek langsung nih rekan dengar terhadap pematenan ini gitu kan ya, supaya nggak diambil orang gitu kan. Ini kalau diambil orangnya nantinya kita lagi yang sibuk sendiri ya Pak ya, mengurus nama-nama kita ini kan, haki lah ibaratnya gitu ya, haki gitu kan, hak kekayaan intelektual gitu. Nah, itulah contoh ya. Yang selalu saya tekankan pada program Pojok Hikam ini yaitu untuk mendapatkan nama kita itu kan supaya nggak diambil orang ya. Apalagi kan kita susah-susah sudah bikin produk, nama kita diambil, wah itu jengkelnya kadang di situ gitu ya. Oke,
Nah, kalau boleh tahu Pak, dijual dengan harga berapaan nih rujak dan sampai dengan bumbu-bumbunya ini tadi gitu? Kalau rujaknya itu 10 ribuan. 10 ribuan aja ya, Ya, satu cup ya. satu. Oke. Iya 10 ribu. Apakah boleh bayar request juga Pak? Ulun handak nang 15 ribu kawalah gitu. Oh, bisa banget. Bisa benar Bisa ya. banget. Minimal 10 ribu. Minimal 10 ribu Ah, ya. ya. Oke. Ya jadi punya maksimalnya nih seterahi lagi berapa? Punya minimalnya 10 ribu ya lah kan. Nah, 10 ribu itu satu cup ya Pak ya. Oke. Untuk Kecuali ada itu yang apa tuh? khusus. Khusus. Nah, khusus mungkin ada yang dari pihak konsumen, ada istrinya yang hamil, ngidam. Iya, itu Pak susah ngalinya Pak ya. Masalahnya kenapa yang sering itu via telepon tuh tengah malam. Tengah malam ya Pak ya. Tengah malam pada saat kami tidur. Kita nggak nolongin juga namanya orang ngidam. Ngidam ya, susah. Besok sudah berubah lagi. Iya. Jadi, ya sebenarnya saya sih tetap standar. Cuma mungkin karena melihat ini tengah malam mungkin ada sisi lain. Itu menjadi sisi kebaikan juga sih Pak sebenarnya buat kita ya Pak ya. Ya niatnya kita akan mencari supaya berkah. Betul Pak. Selagi saya bisa dan mampu untuk membantu ya Pak ya. Untuk membantu. Kenapa tidak? Apalagi ini kan orang yang ngidam ya Pak. Bapak aja ngerasain ya Pak? Ngerasain Pak. Gimana gitu? Saya anak pertama sama anak kedua yang ngidam saya Pak. Aduh. Jadi merasakan banget orang kan Pak. ngidam itu gimana? Nah itu dengar. Makanya dari itu bapaknya juga sangat menolong ya kalau ada orang yang ngidam ya, karena orang ngidam ini kan nggak tahu hari itu harus ada gitu harus kan. Ada. Iya. Gitu. Nggak tahu waktu apa. Iya. Harus ada. Pokoknya. Iya. Dibuatkan malam itu juga ya Pak ya. Malam itu juga saya buatkan. Mantap. Kalau nggak bisa ngambil, saya antar ke rumahnya. Oh mantap lagi ini. Ya karena saya merasakan saya dulu ngidam. Iya, bapaknya ngidam gimana itulah yang dirasakan orang-orang ya Pak ya. Iya, susahnya gitu kan ya. Oke, nah itu ya rekan-rekan buat kalian yang mungkin ada bininya yang ngidam atau pian yang ngidamnya kan ya, langsung aja hubungin bapaknya nanti ya. Nanti kita bagi nomor HP bapaknya ya. Atau mau pesan ya kan, baik itu di daerah perkantoran mungkin ya, atau daerah yang mau di rumah aja gitu kan ya Pak ya. Ada deliverynya kan Pak di tempat pian Pak atau gimana Pak? Kalau untuk saat ini seputaran Belari saya free ya. Jadi untuk perkantoran gitu. Bapak yang nganter gitu? Saya sendiri yang nganter. Kalau ada waktu dulu itu waktu masih ada anak belum masuk sekolah ya anak ya. Tapi kalau untuk saat ini ya free terus ya. Masalahnya ya kita sedikit tapi barokahnya. Iya. Ada nggak maksimal ordernya gitu Pak untuk yang di delivery ini? Nggak ada. Kenapa? Deliverynya apakah ada maksimal minimalnya gitu? Kalau kita delivery ini? Sementara ini masih sama yang kayak tadi juga? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Beli 10.000 pun sudah bisa diantar gitu bisa ya? diantar. Oke, iya. Oke gitu ya rekan-rekan. Nah, jadi buat kalian semua untuk di daerah Plehari free ya. Nah, diantarkan langsung oleh Bapak Suryono ke tempat kalian dimanapun kalian berada ya. Nah Pak, untuk ininya tadi Pak belum harganya berapa? Yang mana? Yang ini. Ya ini dan juga bumbu-bumbunya lah pokoknya. Berbeda-beda ya? Ini sama. Ini sama. Cuman ini kan untuk kalau si konsumen pengen yang pedas. Oh, yang pedas. Kalau ini semua 10.000. 10.000 ya? Ini untuk yang pedas, ini untuk yang manis. Oh, gitu ya. Ada 2 varian lagi nih rekeningan. Iya. Jadi ada yang manis, ada yang pedas ya. Jadi sesuai selera masing-masing sih sebenarnya gitu kan ya. Ada yang pedasnya levelnya ada gitu kan ya. Ada yang pedasnya sedang gitu kan ya. Jadi tergantung kalian yang mau pesan yang mana sih sebenarnya seperti itu ya. Oke. Pak, kalau mau pesan nomor HP-nya berapa Pak? 0857 0857 5426 2793 ya. Nah, oke. Untuk Facebook atau sosial media ada nggak? Sama aja ya. Sama WA ya ini ya. Itu WA, kalau Facebooknya ya
Bang Surya. Bang Surya. Oke, ya. IG-nya juga ada. IG-nya apa, Pak? IG-nya itu rujak jambu. Rujak Rujak jambu. jambu kristal. Jambu kristal. Underscore. Kristal underscore. Bang Surya 354. Oh, Bang Surya. Bang Surya berapa? 354. 354. Oke, ya itu ya rekan dengar buat kalian yang mau beli rujak ya atau yang lainnya gitu kan ya di tempatnya Bang Surya. Weh. Rujak jambu kristal dalam pencok ya, Pak ya. Ya. Wah, ada pencok juga nih. Sebenarnya kalau pencok itu kita mengembangkan aja. Mengembangkan aja. Oh, cuma yang sudah trennya itu ya jambu kristal. Oh, berarti Bapak ini yang utamanya di sini ya gitu ya, yang jambu kristalnya ini gitu ya. Yang pencoknya ini baru-baru aja. Oh, baru-baru aja. Kita mengembangkan lagi, tapi dengan bumbu beda juga. Wah, pastinya Pak. Bukan pakai gini ya. Iya, ini pakai cocolan yang ani itu ya Pak ya. Nah, iya. Ini sayangnya dibawa nih sama Bapak nih. Iya, tapi buat kalian yang mau pesan ya dengar rujak jam kris ya atau jambu kristal dan pencok Bang Surya, silahkan dihubungi di 0857 5426 2793 ya. Dan juga untuk Facebook beliau yaitu namanya Bang Surya, dan untuk Instagram rujak jambu kristal underscore Bang Surya 354. Nah, kalian bisa DM dan juga bisa inbox dan bisa WA dan juga bisa telepon. Nah, terserah mau yang mana ya kan ya. Untuk di daerah Plehari free ya. Nah, entah untuk yang di luar Plehari mungkin ada ongkirnya gitu ya. Berapa gitu ya. Nah, jadi tergantung jaraknya juga ya, jauh atau tidaknya. Nah, jadi kalian boleh pesan berapapun ya rekan-rekan ya, tapi kalau jarak yang jauh jangan beli 1 cup aja ya. Boleh kalau boleh sih banyak kan gitu kan ya. Rugi kalau 1 cup aja gitu kan ya. Bisa lewat ojol juga. Ojol juga, iya. Pokoknya sudah memanfaatkan ojek online gitu ya rekan-rekan di Plehari ini untuk pengantaran gitu kan ya. Oke. Karena kami juga banyak pelanggan ojol. Iya pastinya Pak, kalau orang berjualan ini kan harus ada seperti itu ya kan, bekerja samanya gitu kan ya. Ya ibaratnya sebenarnya sih ada keuntungan tersendiri sih buat si ojolnya, ada pelanggan gitu kan untuk mengantar, dan dari bapaknya ada keuntungan yang datang juga gitu ya rekan-rekan. Jadi ada keterkaitan usaha dan si ojolnya itu tadi gitu kan ya. Nah jadi sama-sama untung lah gitu kan ibaratnya gitu ya. Saling untung-untungan. Iya, jadi nggak ada kerugian. Oke, nih Pak, kendala apa sih selama berusaha si rujak dan juga yang tadi? Kendalanya ini ya faktor bahan bakunya sebenarnya. Bahan bakunya ini terutama jambunya ini. Iya, pastinya. Kalau pada saat lagi trek ya, itu sulit. Sulit ya. Cuma kemarin itu ada solusinya. Saya kalau di lokal ini kosong, saya ngambil dari Jawa. Sudah ada partnernya di sana ya. Ada. Banyak kemarin itu yaitu. Cuma kebetulan yang untuk beberapa bulan kemarin itu kebetulan serempak. Nah, yang lokal sama yang di Jawa sama. Nah, di situ. Kalau untuk yang lalu-lalu kan kalau di lokal kosong kan di Jawa ready aja. Sekarang kompak ya rekan-rekan. Rupanya lalat buahnya ini kompak ya Pak ya. Jadi bukan hanya cuaca, ternyata ada hama-hama yang lain gitu ya untuk memakan si kantung buahnya itu tadi ya Pak ya. Oke, iya. Dan sementara sekarang ini berarti penjualan itu dikurangi kan atau gimana Pak? Setiap harinya. Karena kan ini kan serempak nih. Ya sesuaikan dengan otomatis berkurang Mas. Otomatis berkurang. Sesuaikan dengan bahan bakunya. Kadang-kadang kita kan dapatnya juga nggak banyak kan gitu kan. Walaupun sebenarnya ini banyak, masih tetap banyak kan peminatnya. Cuman bahan bakunya kita kurang ya Pak ya. Jadi sesuaikan yang ada aja gitu ya. Kalaupun nggak ada ya
terpaksa nggak jualan dulu ya Pak gitu ya Pak ya? Atau Ya, jualan ke pencoknya. oh iya, karena berkembangnya ke pencoknya tadi. Pencoknya. Nah, ini untuk mengantisipasi pada Ah, saat jambu jambu kristalnya kristalnya kosong. oh Nah, jadi gitu. larinya ke pencok. Kalau pencok kan kita carinya lebih mudah ke pasar kita. Iya, Nah, karena memang buah-buahnya umum-umum aja umum gitu aja. ya Pak ya, kayak ada nanas dan juga semangka atau yang lainnya itu enak-enak aja gitu kan ya. Enak-enak aja gitu. Oke. Memang saya ini dulu mencari suatu usaha yang agak langka-langka gitu sih, kayak gitu. Iya betul. Iya, Langka-langka. jarang-jarang orang ada gitu ya. Jarang-jarang orang ada. Iya. Nah, kan. Supaya ini enak aja gitu ya diserbu masyarakat gitu kan ya. Kalau mau beli ya langsung ke tempatnya Bapak ini gitu, Bang Surya aja nih. Iya. Oke. Jadi buat kalian semua nih rekening perlu dicontoh juga sih sebenarnya cari yang langka-langka aja supaya nyaman gitu Kalau ya. yang umum-umum itu mudah carinya. Carinya. Kalau yang langka-langka ini, ya kalau nggak di situ nggak ada. Lihat di situ nggak ada. Nah, bujur juga aja di sini lah. Iya. Jadi yang langka-langka aja. Jadi kita perlunya di situ-situ aja pesannya ya kan. Oke. Itu ya terkait dengan bahan ya Pak ya. Iya. Nah, jadi bahan yang termasuk di jambu kristalnya tadi rekeningnya. Dan alhamdulillahnya mengantisipasinya itu tadi di berjualan si pencoknya tadi ya. Nah, berjualan pencoknya ini nih, apakah sama hari itu juga Pak di dalam? Sama ya. Sama. Jadi kita etalasenya itu kan sebelahan aja. Jadi yang sebelah itu untuk jambu, yang sebelahnya untuk pencok. Walaupun nanti si pelanggan ini pun juga minta, oh saya dicampuri sama jambu kan bisa. Kolaborasiin kan gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan si rujak atau pencoknya tadi ya rekan-rekan. Iya, enak juga Pak karena kan buah-buahan ini dicocol gitu kan ya. Bukan hanya si rujaknya ini ya kan. Jadi ada ketergantungan lah ya rekan-rekan. Jadi setiap hari itu bisa beroperasi lah gitu kan ya. Nah, jadi ada keuntungan-keuntungan juga yang masuk gitu kan ya untuk menutupi si jambu kristalnya ini supaya tetap berjalan usahanya Bapak atau Bang Surya ini tadi. Nah, itu ya. Pak, apa sih yang membedakan produk pian ini dengan produk yang lain? Apakah memang ciri khasnya ada di pencoknya tadi yang menjadi sebuah antisipasi atau di bumbu-bumbunya gitu kan? Yang membedakan adalah bumbunya. Bumbunya ya kan? Nah, bumbunya ini. Oke, dan juga yang lainnya lah pokoknya ya, yang bisa dijual beliin ya. Kalau di anu kan dipisah-pisah gitu aja kan gitu ya Pak ya. Kalau di tempat yang lain gitu kan ya, tapi di tempatnya Bapak ini bumbunya. Oke. Dan itu sudah dikenal. Artinya nih di lain bumbunya nggak ada. Di Wadah Sidin ada gitu ya kan. Sampai berjual iniin ada sudah si bumbunya ini gitu kan ya. Nah, pokoknya aman full lah gitu kan ya. Kalau kita nggak ketemu bapaknya hari itu berjualan, kita sudah ada punya ininya gitu kan ya Pak ya. Punya bumbunya maksudnya gitu kan ya untuk kita cocol di buah-buahan. Juga ada satu pelanggan itu rutin itu kalau ada sekitar kalau 2 bulan sekali itu pulang kampung sebagai oleh-oleh gitu ya. Barat. Kalimantan Barat ya. Itu ke Pontianak sana. Nah, beliau cuma beli bumbunya aja. Iya. Cuma beli bumbunya karena memang nggak ada orang jual. Nah itu ya rekan-rekan karena memang jarang gitu Bapak tadi kan sesuai cerita yang di awal tadi gitu kan ya karena tidak semua orang yang berjual jambu kristal membuat bumbu yang sesuai dengan si jambunya ini gitu ya kan. Nah, dan juga sesuai dengan peminat para pelanggan gitu. Nah, jadi kenapa jadi para pelanggan itu sampai bela-belain untuk datang ke tempatnya Bapak ya gitu karena bumbunya tadi yang menjadi daya tariknya sendiri gitu kan ya. Nah, gitu dengar intinya gitu ya. Pokoknya di dalam satu usaha itu harus ada yang paling mencolok lah gitu ciri khasnya gitu ya. Nah kalau di tempatnya Bang Surya ini adalah di bumbunya tadi dan ini olahan sendiri. Nah iya ya
Nah, makanya sampai saat ini masih bisa bertahan, itu intinya rekan-rekan ya. Alhamdulillah. Pak, apakah sudah ada mungkin nih ada keinginan nih membuka di lain tempat bukan hanya di Angsal atau di Balirejo tadi gitu? Sebenarnya saya sempat punya 8 titik. 8 titik ya? Iya. Oke. Cuman karena bahan bakunya ini Yang kurang ya. ini stagnan, jadi ya sementara saya tutup dulu. Satu tuh. Oke. Berarti yang utamanya di muka algoritma tadi Balirejo itu tadi aja gitu kan ya. Satu titik itu aja yang mungkin saat ini berjalan gitu ya. Oke. Pak, bulan-bulan apa sih yang mungkin melimpah untuk si jambunya ini gitu? Apakah ada bulan-bulan tertentu gitu kan? Ini kan musim kemarau nih kan juga berdampak kepada buah-buahnya atau gimana? Yang jelas tuh bulan 3, bulan 4 itu melimpah. Melimpah banget gitu ya si jambunya ini gitu kan ya. Oke, jadi banyak juga tuh pesanan Bapak di situ ya. Oh iya. Karena kan jambu ini bisa bertahan lama gitu ya Pak ya, di manapun kita tempatin gitu kan ya, atau gimana? Sebenarnya ada trik khusus untuk merawat jambu ini supaya bisa bertahan. Nah itu gimana Pak? Itu untuk yang ini kan nggak di pohon lagi nih misalnya ya, makanya. Sebenarnya kalau sudah dipetik, itu kalau kita nggak punya trik khusus, itu 2-3 hari sudah berubah ya Pak. Alhamdulillah saya juga ada sedikit ilmu untuk bikin jambu ini tetap fresh. Jadi seminggu pun saya tetap fresh. Gitu ya Pak. Tetap renyah. Terus sekarang yang jadi pertama nih di samping dari segi bumbu, yang dikenal tempat saya ini jambunya renyah. Jambunya renyah ya? Ya, karena saya memetik pun itu enggak asal petik. Karena ada kriterianya juga. Khusus, dan saya pun nggak mau dipetikkan. Oh, pian langsung ini? Saya langsung. Oke. Karena saya menjaga kualitas. Nanti pelanggan ini yang renyah, Pak. Yang renyah, Pak ya. Gitu. Walaupun nanti saya ngambil 2-3 hari ya. Biji itu ya? Yang agak masak, karena saya kan ada yang lansia. Iya. Itu yang giginya masih sudah sesuaikan dengan umur juga ya. Umurnya gitu. Yang dikenal ini yang renyah. Yang renyah itu tadi. Oke. Dan bagaimana Pak pian yang pian pesen dari Jawa? Kalau dari pesen Jawa sama. Sama juga ya. Kalau dengan cara seperti saya renyah. Renyah ya. Walaupun dari sana itu dalam perjalanan kan. Nah itu kalau dengan cara seperti saya tetap fresh. Iya. Gitu ya. Jadi ada cara tersendiri nih ya. Penasaran saya caranya seperti apa. Cuman kayaknya nih nggak boleh dibeberin nih kata bapaknya ya. Rekening rahasia perusahaan. Iya. Oke ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi terkenalnya juga jambunya ini renyah, dan juga bapaknya ini punya cara nih supaya si jambunya ini tidak busuk dalam 2 hari ya. Nah, dan bisa bertahan selama seminggu lah paling tidak gitu ya Pak ya. Bisa bertahan di suhu ruangan gitu kan ya. Dan tapi kata saya sih, menurut saya ini kurang dari seminggu sudah habis gitu kan ya mungkin ya. Udah ya kan. Jadi nggak sampai seminggu lagi ya rekan ya. 2-3 hari pun udah ludes biasanya gitu kan ya. Jadi datang lagi yang baru, lagi ya kan ya. Kita mengantisipasi dulu. Nah, gitu ya rekan. Dan bapaknya juga turun langsung ke pertanian ya, ke kebun gitu ya, untuk memetik sendiri rekan. Karena ada kriteria khusus juga nih dari bapak yang mana ini yang renyah atau yang tidaknya gitu kan ya. Dan juga memetik yang masak ya untuk para lansia. Nah, yang sudah ya mungkin giginya sudah habis gitu gimana gitu kan ya, untuk enak memakannya ya kan. Oke Pak, kalau untuk penjualan sudah sampai kemana-mana aja nih untuk penjualan paling jauh gitu yang Bapak layani saat ini? Konsumennya ya? Iya, konsumennya. Bisa Kaltim ya? Kaltim, Kalbar. Oke, berarti daerah Kalimantan aja dulu Pak ya. Itu pun sudah jauh banget ya ke Kalimantan Timur, Kalbar ya kan ya. Untuk penjualan
si jambu kristal ini, pencok jambu kristal ini ya kan ya. Baik itu dari bumbunya dan juga dari jambu kristalnya itu sendiri. Oke, Pak, ini kita membahas sedikit ke Disnaker ini. Nah, jadi peran Disnaker ini apa sih Pak sebenarnya ke produk IKM yang Bapak geluti ini? Apakah memang ada semacam pelatihan kah untuk mendorong supaya ini lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, atau juga mendorong ini supaya ada perizinan-perizinan yang lainnya gitu? Ya kemarin tuh ada support dari Dinas Kerin kan untuk masalah perizinan. Nah, itu jadi kemarin juga ada pelatihan untuk persyaratan bikin BRT. Oh, BRT, iya betul. Gitu. Itu sangat penting juga itu kan. Oke, ya. Kalau di rujak dan juga si pencoknya ini, apakah memang memerlukan logo halal juga sih Pak sebenarnya? Enggak ya? Perlu ya? Perlu. Oh gitu. Saya kira enggak gitu ya Pak. Oh, ternyata perlu ya? Perlu banget ya kan. Nah, ternyata mungkin habis PIRT ya Pak ya, jadi ke halalnya. Tapi mungkin. Sudah ya? Ini sudah halal. Oh sudah ya? Wah. Iya. Oke. Kelindungan tadi Pak. Iya, ternyata sudah ya rekan dengar. Oh, jadi produk apapun yang berkaitan dengan makanan pastinya sudah ya Pak ya. Baik itu di segala pencok gitu ya. Oh, gitu. Ya saya kira nggak perlu gitu Pak ya, karena memang kan ini ya hal-hal yang wajib-wajib aja gitu. Iya, oke. Dan juga buat rekan dengar, jangan lupa Gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan ya. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin ada kawan-kawan yang berjualan jambu kristal, ya boleh juga lah ditukari, atau kawannya Bapak Surya ini, silakan beli rujaknya atau pencoknya, iya kan? Atau yang hendak ngumpul-ngumpul tapi kada ada buah-buah di higa rumahnya, nah boleh pesan, boleh bumbunya. Silakan ya. Dan juga hutala himong olahan tanah laut. Nah, Pak, nih waktu kita hampir-hampir di jam 11. Selanjutnya ini pian hendak berinovasi apa ke depan? Sementara ini kan ya inovasinya baru ke pencok sih. Nah, gitu. Cuma saya juga masih belum bisa bilang karena mungkin masih dalam proses ya. Proses ini kan proses pemikiran nih Mas ya. Gimana caranya mengolah jambu ini untuk makanan yang lebih lagi lah ya, lebih lagi ya. Bukan hanya sekedar pencok dan juga tadi ya. Gitu. Bukan dibikin kue atau bikin apa kan gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, terakhir nih Pak, harapan ke depannya untuk produk-produk pian yang pian saat ini geluti apa nih? Kalau harapan saya ini kan termasuk makanan khas kaum ibu-ibu. Iya. Jadi harapan saya ini bisa berlanjut. Amin. Dan dapat support lah dari dinas terkait. Walaupun memang sampai saat ini kami juga masuk organisasinya dengan bimbingan dari dinas Kopdak. Kopdaknya ya. Di situ. Cuma saya lebih pengen detailnya itu kan harapan saya ini ada tempat khusus yang sekiranya tempat ini nggak mengganggu lalu lintas, terus tempat berjualan tempat jualan nih, nggak mengganggu lalu lintas dan strategis. Strategi marketingnya gitu. Jadi bisa terjangkau dari semua kalangan. Ya memang untuk saat ini seputaran perkantoran ini sih. Cuma kan saya nggak punya tempat khusus gitu loh. Iya, ini kan masih di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan gitu loh. Iya, kadang tertutupi loh Pak biasanya punya gitu. Karena kan orang parkir di situ juga. Iya, di samping itu saya sebenarnya juga nggak enak di pinggir jalan itu karena juga hampir semua ini kan temen gitu ya, kenal gitu. Baik dari Satpol PP, nah itu kan saya juga nggak enak, walaupun nggak apa-apa, tapi kayak nggak enak gitu. Alangkah baiknya nih harapan saya ini diberikan tempat yang khusus yang sekiranya bisa berjualan dengan aman dan nyaman. Nyaman, dan
bukan untuk aman saya sendiri, tapi aman bagi pelanggan sendiri juga. Iya, Nah, untuk gitu. orang lain Untuk juga orang ya. lain juga kan, Iya. dari segi parkirnya, dari gitu. Mungkin harapan saya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan nih Pak bisa anukan di Skopdak ya, di Amin, ya. Disnakerin gitu kan ya. Oke. Terkait dengan itu semua harapan-harapan. Ini semua harapan pedagang sih sebenarnya gitu kan yang Oke, ada di harapan. Balai Rejo situ gitu. Ini sebenarnya dari pihak kami, Mm-mm. itu dari pihak pedagang, ini memang ya kebetulan saya ini kan dari organisasi kan wakil untuk kecamatan. Nah di situ kan memang pengen gitu. Dan teman-teman itu punya tempat khusus. Nah dan teman-teman siap ya. Nah, dengan satu syarat. Kemarin kan saya bilang jualannya jangan sama. Ya betul. Iya, kalau jualannya sama. Iya, susah ya Pak ya. Ya sebenarnya ada itu yang kami pengen tuh ada. Tempatnya tuh ada. Ada ya, sudah. Cuma masih terganjal. terganjal. Ada kendala-kendala mungkin yang terjadi ya masih ya. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan tengahnya ya Pak ya untuk para pedagang gitu kan ya. Misalnya itu ada hubungannya dengan pihak-pihak dinas terkait. Nah itu ya mudah-mudahan dinas terkait nih yang sudah mungkin ada monitor ini ya kan bisa ya mencari jalan lah gitu kan ya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitaran dan juga para pedagang gitu kan ya, karena memang para pedagang juga perlu tempat-tempat ya yang mendengar yang mereka inginkan dan juga itu strategis gitu ya untuk penjualan ya, baik itu penjualan buah dan juga yang lain-lainnya gitu kan ya kan supaya kelihatan kota ini tetap tertata rapi. Iya, betul Pak, bersih ya. Nah, saya berharap kedepannya seperti itu. Nah, ini rekan-rekan bagus ya. Bukan hanya di situ-situ aja gitu Pak ya. Ternyata ada yang lainnya dari ternyata pikiran Bapak Surya ya. Untuk ini kota ini terlihat bagus gitu kan. Ini kan kota kita tercinta gitu ya. Oke. Baik Pak, ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin Pian bisa promosikan nih lagi pencak dan juga rujaknya nih. Oke. Ya ini untuk semua warga masyarakat Blehari dan sekitarnya. Kalau kepingin rujak jambu kristal atau pencoknya Bang Surya, silakan hubungi ke WA 0857 5426 2793 atau bisa langsung datang ke lapak Bang Surya yaitu nanti sampean datang aja di Simpang 3 Balirjo. Pinggir jalan aja pinggir jalan saja nanti pakai enak aja carinya ya lebih mudah pencariannya. Atau bisa nanti kalau via telepon juga nanti ada deliverynya. Untuk seputaran Blehari free ya. Ongkir nggih. Oke. Nah itu ya rekan-rekan, sekali lagi nih Pri sebutin nomor HP beliau ya di 0857 5426 2793. Catat sekali lagi ya di 0857 5426 2793. Untuk Facebooknya Bang Surya dan juga untuk Instagramnya rujak jambu kristal _Bang Surya 354. Nah silakan kalian inbox, DM, WA dan juga telepon beliau ya. Terserah kalian mau yang mana gitu kan ya. Nah jadi siap 24 jam kayaknya beliau ini ya dengar. Tapi silakan ya kalau mau ya banyakkan lah gitu ya pesannya gitu kan ya. Nah, amin. Dan mudah-mudahan stok buahnya selalu ada gitu ya. Amin. Dan juga mudah-mudahan pemerintah juga bisa mendengar apa yang menjadi harapan Bang Surya bersama kawan-kawan yang sudah tergabung di suatu organisasi lah mungkin gitu kan tadi ya. Organisasi yang mau ada ya keinginan lah gitu kan untuk suatu lapak yang strategis tadi dan sudah ada sih lokasinya, cuman ya mungkin ada kendala-kendala bersama kawan-kawan juga di lapangan gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Suryono atau Bang Surya gitu ya sudah berbagi cerita di kesempatan hari ini karena memang juga masih panjang sih Pak ingin ngomong-ngomongnya, cuman waktu kita ini agak sedikit
tidak terasa gitu, sudah hampir sejam aja gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan kita bertemu lagi di manapun kita berada Pak ya. Kalau ada di jalan nanti saya tegur lah gitu kan ya. Mudah-mudahan ini menjadi jadi maju lagi, berkembang lagi ya kan, dan nanti kita tunggu inovasi selanjutnya. Siap. Nah, dalam waktu dekat nih rekan-rekan, karena kan sudah ada kantornya Bapak tadi ya. Cuman Bapak sendiri aja deh yang mau tahu gitu. Iya, kita tunggu pokoknya gitu ya. Nanti ke depan. Nanti bisa hubungi Disnakerin aja. Iya, nanti Disnakerin yang gini. Ini kan kerjasama nih Pak. Nah, yang pian datang sini nih bukan dari Disnakerin juga. Nah, gitu. Oke, dengar sampai di sini Puri menemani Anda semua bersama Bang Suryono atau Bang Surya, dan mudah-mudahan apa yang Puri sampaikan dan juga Bapak sampaikan ini menjadi sebuah inspirasi dan juga menjadi sebuah informasi yang baru buat kita semua. Oke, saya petugas Muhammad Puri mohon pamit dan juga Bapak Suryono, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.